Assalamualaikum semuanya para kance. Selamat sore. Selamat saat ini 42 lepas dari pukul 14. Mohon maaf agak terlambat. Sesuai janji tadi harusnya jam 14.00. Ada sedikit trouble di bagian tekniknya. Para kanci semuanya yang saat ini sedang menyaksikan kita di Instagramnya Tanjung Inim Radio, kemudian Facebook, dan nanti ada di YouTube-nya Tanjung Inim Radio. Sore hari ini suatu kebanggaan kita Tanjung Inim Radio para kanci kehadiran. Wah, agak batuk-batuk sedikit biar kesannya gemeter gitu. Para kanca semuanya siang hari ini kita kehadiran sosok yang sempat berapa bulan krunya Tanjung Inim hunting kemanakah beliau berada. Alhamdulillah sore hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah kita semuanya sampai pukul 16 pas ngepas nanti telah hadir di hadapan kita Bapak Amrullah Jase. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau adalah Ketua Kormi Kabupaten Muara Enim untuk periode 2022 Pak ya? Sampai 2025 5 tahun 2027 Pak. Insya Allah Pak 2027 yang di dalam Pak nikahan Pak. Ada gitu. Oke, Pak Amrullah silakan diiniin Pak. Apa sih Pak Kormi itu? Kemudian visi misinya Pak. Silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku, kance-kanceku di pendengar Tanjung Inim Radio, kami tegaskan, sampaikan bahwa Kormi itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, Kormi ini baru dibentuk di Kabupaten Muara Enim ini secara resmi, dilantik pengurusnya tanggal 27 Mei 2022. Dan landasan hukum daripada pembentukan Kormi ini Undang-Undang Nomor 11 2022. Awalnya saya secara pribadi tidak paham dengan Kormi. Tapi karena kawan-kawan menawarkan mau tidak jadi ketua Kormi, saya tidak jawab mau atau tidak. Tapi masih gantung Tapi saya cari informasi Kormi itu apa. Ternyata Kormi ini menurut saya salah satu bentuk kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan menyehatkan masyarakat, karena dia memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jadi dia mengutamakan persaudaraan, kebersamaan, dan silaturahim. Itu Kormi. Kormi ini memang barang baru, namanya barang baru, tapi dulunya sebelum Kormi ini ada nama lain. Nah, nama lain pada waktu itu mungkin agak tenggelam karena adanya KONI. Jadi KONI, Kormi, dan satu lagi MPC, Masyarakat Penyandang Cacat, itu dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 11 2022. Nah, untuk itu kami akan maju secara bersama-sama. Intinya, visi misinya memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Hal lainnya, pembentukan Kormi Kabupaten Muara Enim ini memang syarat pembentukan Kormi itu ada 4 inorga. Nah, di Muara Enim sampai 6 inorga pada itu. Inorga itu induk organisasi olahraga, induk olahraga. Jadi kalau bisa berdasarkan musda mereka rapat maka bentuk. Jadi saya ceritakan dulu mengenai terbentuknya Kormi. Setelah mereka inorga ini rapat, disepakati secara aklamasi menunjuk saya tidak paham apa pertimbangan mereka, tapi karena ini ditunjuk artinya amanah
untuk dilaksanakan, maka saya harus melaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, dari pengalaman sering ikut organisasi segala macam, memang yang paling saya utamakan untuk membentuk organisasi ini adalah konsolidasi. Jadi kalau kita bikin bangunan, paling tidak baguskan dulu pondasinya. Nah, pondasinya bagus, mau dibentuk seperti apa, dia sudah bisa. Dan mau dicat semacam apa juga bisa. Nah, dalam terbentuknya kepengurusan ini, ternyata ada satu hal yang sudah di depan mata ini nunggu, Pornas. Baru kemarin berlangsung di Palembang, Pak ya? Jadi baru dilantik kepengurusan harus menghadapi Pornas, sehingga kami lakukan ya koordinasi dengan Kormi provinsi, didapat penjelasan, ketegasan, sehingga istilahnya learning by walking, jadi belajar sambil bekerja. Langsung start. Startnya ya nggak dari nol, terpaksa langsung ikut. Nah, ternyata di dalam Pornas ini ada dua macam, tapi tetap Pornas ini kan diikuti oleh 34 kontingen provinsi. Se-Indonesia, Pak ya? Se-Indonesia. Dari 34 provinsi ini, apabila seumpamanya Sumsel sudah ada kontingen, ternyata kabupaten, kota masih mau ikut, itu dipersilakan. Dengan catatan mandiri. Nah, pengertian mandiri ini seharusnya dibiayai kemauan dan lain sebagainya oleh Inorga itu sendiri. Dan hal yang menarik bahwa Kormi Provinsi Sumatera Selatan ini tetap komitmen bahwa yang mandiri ini hanya bisa diterima apabila ada rekomendasi atau pengantar dari Kormi Kabupaten. Nah, disitulah apapun yang didapat dalam Pornas, baik mandiri maupun non mandiri, tetap atas nama provinsi. Ya. Jadi sementara mungkin sip. Waduh, jadi Pak, sebelum jalan lah disuruh bertanding gitu, Pak. Mei dibentuk, kemudian Juni Mei. Ya, Mei dibentuk. 27 Mei dibentuk. Julinya tanding. Hanya butuh 2 bulan. Alhamdulillah. Oke, Pak. Nah, prestasinya gimana, Pak, waktu kita ikut Pornas, Pak? Nah, jadi dalam Pornas untuk mengeluarkan surat pengantar rekomendasi, saya hanya bismillah. Ya Allah, kalau memang batin saya melihat ini harus membawa hasil yang positif, berikanlah kekuatan saya untuk merekomendasikan. Alhamdulillah, Muara Enim ikut menyumbang 3 emas dari AKTI. Jadi asosiasi kungfu tradisional itu 3 emas. 3 emas. Kemudian dari AKTI, dari ASKI, Asosiasi Senam Sugaran Jasmani, itu 4 tim dapat, kemudian 2 tim lansia, kemudian dari IOSKI Poco-Poto juga dapat harapan. Artinya saya melihat sesuatu dengan mata batin agak pas. Jadi langsung menyumbangkan emas, kemudian perak dan perunggu. Nah, ini tidak pernah saya tahu sebenarnya ketua ini siapa, tapi saya banyak bergerak hanya kepada Yang Maha Kuasa. Tolong bukakan bahwa saya ingin memajukan Kabupaten Muara Enim dalam bentuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Nah, untuk hal yang pertama saya sebutkan tadi, untuk konsolidasi pun belum selesai sebenarnya. Tapi sudah bergerak, harus begini, harus begini. Nah, satu hal yang saya sebenarnya tidak banyak bisa berbuat, seharusnya kan namanya kontingen kabupaten itu diberangkatkan secara bersama-sama. Nah, tapi ini kata-kata mandiri ini ya namanya mandiri. Satu kelemahan sekaligus kelebihan dari Kormi ini pada waktu Pornas, walaupun dalam seleksi
induk olahraga di provinsi ternyata dia bukan juara satu atau lomba itu pemenang satu, bukan, dia pemenang 2, dia penasaran mau ikut, itu dipersilakan. Dipersilakan secara mandiri. Nah, tapi kalau di dalam komite lain dia nggak bisa. Yang mana yang sudah digariskan oleh organisasi komite tersebut, itulah yang dikirim. Kalau ini memungkinkan. Jadi walaupun tidak dilakukan seleksi oleh provinsi, kalau kita yakin untuk mendapatkan peringkat ikut aja, enggak apa-apa, dia gitu. Sebab intinya sesuai dengan salam Kormi. Kormi ini punya salam sehat, bugar, gembira. Nanti dijawab dengan membentuk tangan dalam bentuk love, jadi luar biasa. Jadi salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sehat, bugar, gembira luar biasa. Nah, jadi intinya adalah menciptakan sehat memang mahal. Nah, kalau kita sehat, mudah-mudahan bugar. Nah, kalau kita bugar biasanya gembira. Di sini mungkin yang namanya awet muda. Oke, Warakace, opening yang cukup memuaskan kita semuanya. Akhirnya kita tahu apa itu Kormi, isinya Kormi, dan kedepannya. Oke, Warakace, kita akan kembali lagi dengan bintang tamu kita nih yang sangat luar biasa sore hari ini. Di tengah kesibukan beliau masih sempat hadir di studio kita, dan kami juga merasa bangga karena beliau ketika bicara olahraga lebih semangat dari yang muda-muda. Oke, para kaca, kita akan kembali lagi setelah 2 lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari GSG Baru Lantai 2, para kanca, di Tanjung Enim. Kami mengudara hingga ke pukul 16, pas ngepas nanti dengan bintang tamu kita, Bapak Amrul Ajase dari Kormi Muara Enim. Masih anget jabatannya nih. Masih anget jabatan. Pak Amrul nih, boleh tahu Pak kiat-kiatnya nih menjalankan organisasi yang apa ya Pak ya? Kalau saya bilang ini organisasi yang pasukan berani mati nih. Gimana nih Pak? Ininya apa tuh? Kiatnya nih Pak untuk menjalankan roda organisasi ini. Terima kasih Nganggi dan kawan-kawan pendengar Tanjung Enim Radio. Sebenarnya kalau kiat-kiat itu ya khusus tidak ada Pak. Cuman yang penting kita niatnya bahwa kita ini bagaimana caranya berguna bagi orang banyak. Nah, orang banyak ini menginginkan sehat. Cara satu sehatnya sarananya adalah induk olahraga yang ada di Kormi. Nah, makanya kita selalu tidak mengutamakan dana, tidak mengutamakan, yang penting kalau bisa berjalan, jalankan. Sebab Kormi ini kalau saya maknai itu lebih cenderung kepada menuntut untuk sehat terhadap diri sendiri. Nah, sehat ini antara lain dengan olahraga rekreasi ini itu merupakan hobi. Nah, kalaupun hobi itu pemahaman saya adalah bagian dari hidup. Artinya kalau mau hidup kita harus membiayai diri sendiri.
Kalau ketergantungan dengan orang itu akibatnya kesehatan kita mungkin bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, artinya timbulkan ingin sehat itu dari diri sendiri. Nah, itu. Jadi memang kita dari dalam, Pak. Dari dalam. Oke. Dari dalam baru kita bisa berolahraga dengan sambil berekreasi tadi, Pak. Oke. Nah, Pak, ke depannya bagaimana, Pak, Kormi Morainim ini, Pak? Apa nih langkahnya kita? Jadi Kormi Morainim ini kami kemarin tepat umur sebulan, jadi kami rapat tanggal 27 Juni 2022. Antara lain dalam kesepakatan rapat itu diminta agar inorga itu menyusun program kerja jangka pendek dan jangka menengah. Program yang diminta itu yang mulai Juli sampai Desember 22, kemudian yang Januari sampai ke Desember 22. Karena apa? Karena inilah paling tidak untuk mencerminkan apa sih kebutuhan inorga Kormi ini untuk mencapai masyarakat sehat dan sehat, bugar dan gembira. Nah, untuk mencapai itu memang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak mengutamakan dana, tapi untuk sehat itu memang butuh dana. Minimal telur. Minimal butuh dana. Nah, pendanaan ini kalau sampaikan kawan-kawan sekalian pendengar Tanjung Inim Radio, ada undang-undang yang baru disahkan, itu Undang-Undang Nomor 11 2022. Kalaupun tidak salah di pasal 75 mengatakan bahwa sumber pendanaan itu berasal dari APBN, APBD 1, APBD 2, kabupaten kota, badan usaha dan masyarakat. Nah, pengertiannya artinya memungkinkan untuk dianggarkan. Tapi di dalam penganggaran ini mungkin khususnya menggunakan APBN dan APBD ini pasti ada persyaratan khusus. Antara lain mungkin setelah berdirinya 2 tahun. Jadi kalau untuk mencapai 2 tahun, 2 bulan belum. Nah, tapi kita tidak putus asa. Karena selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewajiban badan usaha. Nah, badan usaha ini kita tidak terbatas BUMN. Tidak, semua badan usaha. Jadi badan usaha swasta, BUMD, BUMS, BUMN, ya silahkan. Karena mereka juga punya kewajiban untuk membiayai kegiatan-kegiatan Kormi, termasuk masyarakat. Nah, pengertian masyarakat ini bisa terjadi seperti Kormi tadi waktu ngikut di Pornas, mandiri. Nah, artinya mandiri, kalau saya yang pergi saya biaya sendiri. Nah, itu kan bagian dari masyarakat gitu. Nah, jadi Kormi ini merupakan kewajiban kita semua untuk membiayainya guna memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Yang kalau kita agak nyimpang sedikit, biaya orang sakit itu akan lebih besar dari biaya orang sehat. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, kalaupun memang harus mengobati, ya paling tidak jangan terlalu mengeluarkan biaya yang sangat besar, jangan yang penyakit yang terlalu. Nah, kembali kepada Kormi tadi, induk olahraga tadi, memang itu harus disesuaikan dengan umur gitu. Jadi kalau umur yang menurut dokter harusnya umur sekian, sebaiknya olahraga A, umur sekian, olahraga B, umur sekian, C, ikutilah anjuran orang-orang medis. Karena apa? Karena mereka pasti sudah berdasarkan hasil penelitian, kemudian hasil dari observasi mereka di lapangan. Kalau seperti kami yang umur hampir mencapai pala 6, suruh main bola kaki, insya Allah besarlah biaya setelah main daripada biaya mau main.
Nah, artinya sesuaikan. Nah, disinilah letak seni Kormi tadi. Iya. Olahraga, rekreasi masyarakat. Jadi dulu aku nih pemain ini tenis semuanya. Terus sekarang harus main ini. Dak lemak, aku bencinya. Nggak bisa. Karena kekuatan kita, badan ini ada batas. Jadi semuanya itu ada batas kemampuan, dan batas kemampuan ini harus disadari. Kau dulu main ini, tidak bisa. Dulu kita melawan, sekarang sudah ada yang lebih melawan. Jadi di atas langit ada langit lagi. Benar Pak. itu. Sama cak aku Pak, aku dulu atletik Pak. Iya. Stadion tuh 20 kali Pak putaran. Sekarang sekali, selesai Pak. Banyaklah minumnya. Oke. Jadi Pak, Kormi memang berdiri karena ada apa ya Pak ya, semangat kebersamaan untuk persatuan untuk apa tadi itu, untuk sehat dan bugar itu. Sehat, bugar, gembira. Nah ke depan Pak, apa nih Pak rencana kita Kormi Muara Enim nih? Kormi Muara Enim ini yang pertama tadi saya tetap mengutamakan konsolidasi. Tadi ya. Semua penggiat, semua komunitas kalau bisa kita rangkap, sehingga dalam waktu dekat kami minta seperti olahraga layang-layang, kemudian jantung, asma. Nah, segera buat bentuk pengurus, kalaupun memang harus ke Palembang, ke Inorga provinsi, akan kami fasilitasi, mungkin kami tanyakan dan segala macam. Intinya terbentuk global. Karena di Muara Enim ini pasti lebih kompleks. Contoh tadi yang saya sebutkan tadi, yang senang dengan gasing tidak banyak orang, dan bisa dipastikan dari seluruh adik-adik anak-anak yang di SMA SMP itu jangan-jangan belum pernah lihat gasing. Kalau dulu kan beda, terus betetan. Ini olahraga tradisional. Jadi intinya dalam Kormi ini tetap mengutamakan persaudaraan, kerukunan, dan kebersamaan. Jadi ada lagi yang jalan trompa panjang. Ada yang manjat pinang. Di sinilah. Nah, kami harapkan juga dalam kegiatan 17 Agustus nanti paling tidak melibatkan Kormi. Nah, makanya targetnya sebelum 17 ini kawan-kawan saya himbau untuk membentuk Portina, Persatuan Olahraga Tradisional. Nah, merekalah yang paling tidak ada administrasinya, bahwa sini kegiatan kegiatan ini. Karena ini selain olahraga memang benar-benar rekreasi. Nah, contoh saja seumpamanya ya ibu-ibu suruh berjalan di kayu tapi melewati sungai. Kan pasti kecebur. Hanya orang-orang yang biasa olahraga rutin yang akan tidak cebur. Kalau seperti saya bisa dipastikan kecebur. Seru. Oke, para kancu semuanya, kita lanjut lagi pembicaraan kita yang semakin menghangat ini setelah lagu yang berikut ini. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.